Udah sepakat ya? Amalannya udah jelas kan? Kita bisa ngamalin kan? Amalin aja. Tapi syarat kalau nggak tembus juga, berarti ada sesuatu kolbun kita harus dibersihkan. Untuk membersihkan kolbun, amalan kita bi kolbin salim. Bi kolbin salim amalannya ada di risalah kemarin. Baca sendiri, udah nung sebar. Ya kan? Nah. Jiwa itu akibat. Jiwa dapat mengikuti petunjuk ruh, lantas menuju pada kebaikan, maka menuju kepada kesehatan, kestabilan, atau justru tertarik pada badan yang cenderung mengetahuankan hawa nafsu. Maka bukan jadi baik itu. Kalau justru jiwa kita tertarik pada badan, cenderung mengtuhankan hawa nafsu. Dan menggiring manusia pada keburukan. Nah, jika kita mengumpamakan aktivitas tubuh manusia sama dengan aktivitas robot, maka ruh manusia itu bagaikan sesuatu operating system robot. Sekarang gampang. Sementara jiwa sama halnya dengan program aplikasinya. Dan pusat pengendali program aplikasi tersebut adalah otak robot atau CPU. Betul kan? Dari pengandaian tadi, sekarang bisa diandaikan. Dulu zaman Nabi gimana mau mengandaikannya? Komputer belum ada. Jelaslah bahwa jiwa itu bersemayam di otak. Sebagaimana suatu program aplikasi yang bersemayam dan dikendalikan CPU sebagai otak komputer. Ya, iya kan? Jadi berdasarkan pemahaman ini, kita tidak dapat mengelak lagi jika kekuatan otak merupakan penentu kekuatan jiwa. Kekuatan otak itu penentu juga kekuatan jiwa. Setuju ya? Nah begini. Seseorang yang mengalami gangguan pada sel-sel otaknya. Kita lihat contohnya nih. Ini medis sudah masuk nih. Ya. Tentu akan terguncang kesehatan jiwanya. Mensana ir corpore sano. Ya kan? Nah, entah besar, kecil, skala kerusakan sel otak itu berdampak pada besar atau kecilnya gangguan kesehatan jiwanya kan? Iya kan? Orang yang bermasalah dengan jiwanya, yang lebih umum kita sebut gilo. Nah, kan gila. Kalau sakit jiwa itu orang gila, kan gitu kan? Itu sebabnya orang yang gila dalam penanganan medisnya gimana Pak? Secara kedokteran. Tidak hanya melibatkan dokter psikis atau dokter jiwa, namun juga harus melibatkan dokter saraf. Jadi Bapak kalau ada tele-tele sakit Pak, enggak bisa. Kalau di medis ngubeknya ke dokter jiwa saja, tapi harus perlu ke dokter saraf. Betul kan? Selnya di sana. Aranca ke andong saya, nah, lama saya. Gratis kok gratis ya. Nggak bisa di sini. Islam tuh ngajarin. Kalau medis banyak itu. Dokter ini, dokter ini, dokter ini. Nggak bisa. Dokternya dokter jiwa. Harus melibatkan intervensi dokter saraf. Gabung. Begini. Nah, secara tersirat, kesimpulan kita terbukti. Jika kekuatan jiwa erat kaitannya dengan kekuatan otak. Seorang korban kecelakaan yang mengalami kerusakan pada syaraf-syaraf penciumannya menyebabkan ia tidak mampu lagi membedakan benda-benda di sekelilingnya atau aroma masakan. Betul kan? Nah, syaraf penciumannya tidak dapat mengolah dengan baik setiap impuls bau, aroma yang dikirim oleh indera penciuman, yaitu hidung. Nah, coba bayangkan Pak, bagaimana penderitanya orang tersebut. Itu corona kemarin di situ Pak. Nggak ada kalau nggak ada Quran obatnya. Ini susah ini. Penciuman. Jadi sekali lagi, kesehatan otak adalah kesehatan jiwa. Beresin jiwa Bapak, bersihkan kolbun salim, ada kaitan dengan jiwa. Ya, maka beres otak Bapak. Sampai nggak ada tuh kanker hantu belau Pak, nggak ada tuh. Bagaimana manusia bisa mengenal penciptanya kalau ini nggak tahu? Betul kan?
Gimana kita mau mengenal Allah? Awaludin ma'rifatullah. Nggak bisa Pak kalau nggak kenal ini. Jika ia sendiri tidak mengenal dirinya secara utuh kan? Bohong itu. Sebuah ilmu dibutuhkan untuk mencapai pengetahuan sejati sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya. Ilmu itu diberi nama ilmu tarekot. Kalau di tarekot yaitu ilmu pengenalan diri. Tarekot. Makanya di Sebulanuddin orang Sataria ada disebut kaji tubuh. Itu kan. Sebelum itu, sebelum mencapai kaji Allah, maka kaji tubuh dulu. Harus sempurna. Itulah ilmu untuk memahami identitas diri. Karenanya masing-masing unsur pada manusia satu. Secara kesimpulan, jasad fisik adalah memiliki bentuk atau wujud. Jasad fisik. Jasadi. Atau sosok yang tergambarkan yang diciptakan dari tanah yang dibentuk menjadi daging, tulang, lalu membentuk badan, kaki, tangan, panca indera, dan sebagainya. Dua baru masuk jiwa. Jiwa. Kedua jiwa, nafs namanya. Adalah sosok makhluk dalam wujud halus. Sosok makhluk dalam wujud halus. Yang dibentuk dari unsur, namanya, catat. Alamnya di tubuh. Alam min sulatin mintin. Sulatin mintin. Ekstrak alam. Diaduk dengan tubuh. Ada di tubuh. Setelah itu baru ditiupkan ruh. Maka akan hidup dan memiliki pemahaman pikiran, perasaan, intuisi, emosi, dan akal. Yang ketiga baru ruh. Baru menghidupkan yang dua tadi. Jasad dan jiwa. Jadi ditanya, jiwa punya tubuh? Punya. Punya alam? Punya. Tubuh? Ya ini. Betul kan? Di mana letak jiwa? Pada tubuh manusia masing-masing. Di mana letak ruh? Ada di tubuh manusia, bisa keluar, bisa di dalam, bisa jalan-jalan gitu kan. Nah, gitu. Bisa jalan-jalan. Nah, gitu ya. Jalan-jalannya tentu berdasarkan kendali Allah, nggak akan yang jelek. Nah. Duduk sampai sini, Pak. Duduk ya. Ruh adalah satu kejadian, bahasa epistemologinya ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Ruh atau roh, unsur awal untuk memasukkan rih namanya. Beda. Rih bahasa kosmos disebut angin. Apa? Angin, nggak sama. Ya. Roh adalah satu kejadian uap atau gas yang keluar dari dalam hati yang kasar atau jantung. Uap atau gas itu berjalan ke seluruh bagian urat saraf di dalam tubuh manusia. Unsur ini adalah bagian rahasia Allah. Itu cara kerjanya. Duduk ya. Unsurnya. Manusia tidak akan bisa menggapainya pemahaman tadi kecuali sang nenek. Kata Quran. Jutaan saraf Pak. Bayangin Pak dikaji itu. Itu letaknya. Ya. Keempat. Baru kolbu. Jiwa. Udah. Jasad. Udah. Ruh ada. Baru kolbu. Sedangkan kolbu adalah sifatnya jiwa. Tuh. Tubuhnya tadi sulatin mintin. Sifat dari sulatin mintin adalah kolbu. Itu sifat jiwa yang selalu bolak-balik. Berubah-ubah. Jadi kolbu itu menurut Quran adalah bolak-balik. Duduk ya. Itu sebabnya asal kejadian jiwa inilah yang perlu kita ikuti, kita telusuri, kita perhatikan. Karena dengan begitu kita akan mudah mengidentifikasi diri kita. Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa unsur kejadian manusia terdiri atas 3 dulu. Kenapa 3? Karena kolbu adalah sifat daripada jiwa. Ya kan? Unsur badan disebut jasad. Unsur jiwa disebut nafs. Ketiga unsur ruh disebut ruh. Betul Pak? Kolbu adalah sifat daripada jiwa. Titik lokus jiwa adalah di otak. Titik
sifat daripada jiwa adalah di kalbu, hati, baru di bawah. Jadi yang kita sering gempur, yang sering bolak-balik adalah di mana Pak? Di hati. Ya, hati dan ini, makanya kalau toyibah gimana Pak? Teng, 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 teng. Kan ini ada satu hubungan. Ingat Pak, alif, lam. Ya, nah, itu maknanya. Ya. Ini tidak ada perjelas karena satu session kajian perlu pemahaman ada di torekot. Lebih cenderung kepada pengamalan. Ya. Jadi kejadiannya demikian. Unsur ruh dalam hal ini kita mesti pahami lebih jelas lagi. Sering banyak salah paham antara jiwa, nafs dan ruh. Banyak yang menganggapnya sama. Padahal sudah tahu tadi unsur perbedaannya sangat beda. Jiwa adalah badan halus manusia yang boleh pergi keluar dari jasad fisikal. Allah izinkan. Jiwa adalah boleh pergi dari jasad fisikal. Allah mengizinkan. Duduk Pak? Duduk. Ketika manusia sedang bermimpi, ketika bisa disebut hilang kawal, hilang kawalannya, ya. Ada satu ilmu, out body experience. Pernah dengar? Out body experience. Hilang kawal, jiwa pergi. Itu disebut perjalanan luar badan atau perginya jiwa. Bukan mati bro. Memiliki perangkat-perangkat jiwa itu yang menyebabkan manusia dicap sebagai makhluk sosial. Namanya apa? Makhluk sosial, makhluk cerdas, akal, makhluk spiritual, kolbu. Kalau ditanya makhluk spiritual itu letaknya di kolbu. Nah, ya. Karena itu jiwalah yang menanggung semua akibat perbuatan tubuh fisikal dan tubuh dalam kita. Perlu dipahami, jiwa diciptakan sempurna tanpa cacat. Halo? Tubuh ada yang cacat. Betul kan? Ada mata sebelah, ya. Ada kaki tempang. Jiwa tubuh ruhani tidak ada Allah menciptakan manusia itu jiwanya cacat. Tidak ada. Itu Quran. Duduk ya, tidak ada. Walaupun badannya cacat, jiwanya tetap sempurna. Ya, tidak ada yang cacat. Tidak ada yang gila. Gila itu terkait jiwa. Tapi waktu unsur penciptaan awal, tidak ada gila dari lahir. Pahami itu? Jiwa awalnya putih bersih ketika dilahirkan. Lingkungan pengalamanlah yang membuat tetap putih atau kotor. Sedangkan komponen atau atribut jiwa, nafsu. Atribut jiwa apa Pak? Nafsu, syahwat, emosi. Itu atributnya. Nah, sudah itu hasrat, ego, keinginan. Itu atribut jiwa. Lokusnya di kepala, ya. Nah, ketiga akal, keempat kolbu, lokus tempatnya di hati. Duduk. Jadi udah tahu ya, atribut jiwa udah tahu, atribut badan udah tahu, mato, hidung, talingo, Anda perlu diajar. Tanya, atribut indrawi jiwa apa? Nafsu, hasrat, akal, kalbu. Bukan panca. 4. Duduk ya? 4. Yang namanya indera jiwa sering disebut pula sebagai orang keren. Indra batin. Ya? Betul kan? Mata keenem. Bingung dia dong tuh. Kaji bingung namanya. Indra batin. Jiwa memiliki indra penglihatan, pendengaran juga nempel pada indrawi. Coba ya? Nempel. Dari situlah setan dan jin memberikan pengaruh ke jiwa. Betul? Dari situ dia kerjanya. Setan, jin, korin ya. Korin
Jin, setan. Setan itu sifat dari jiwa tadi, dari indrawi jiwa. Berupa apa biasanya? Suara-suara di hati kita yang mengajak berbuat negatif. Ya. Akal bisa ada nakal negatif, panjang akal. Nunggang tuh, ya kan? Betul kan? Di jiwa berubah, di kolbu berubah, ya, nempel. Sedangkan kolbu, kalau bahasa mudanya bisa disebut jantungnya jiwa. Sampai kalau ditanya jantungnya jiwa apa? Kolbu. Kolbulah yang menentukan baik buruknya jiwa, gelap terangnya jiwa. Jadi sesungguhnya ruh itu selalu mengajak jiwa ke jalan yang lurus. Iya kan? Tetapi setan sangat gigih menyeru peralatan jiwa agar sesat. Setan nyuruhnya ke atribut jiwa. Firman Allah, Quran jelas disebut setan adalah musuh yang nyata. Betul? Nah, suara-suaranya ada di kolbu, ada di hati. Betul? Jadi bapak-bapak udah tahu. Ini suara jin setan nih. Natural, enggak natural, korin. Tapi kebanyakan korin. Selalu ada Pak. Suara di jiwa sendiri. Makanya bapak-bapak harus tahu. Suara jiwa sendiri, suara roh kita, suara makhluk lain. 3. Bapak harus tahu itu. Kalau bapak-bapak sudah mengamalkan mukasyafah, bapak tahu. Ini suara roh. Ini suara jiwa. Ini suara makhluk lain. Duduk ya. Itu dulu ya, jangan dulu amalan, enak aja. Berat. Susah. Kalau diamalin langsung diamalin tuh kan. Nunggu wangsit. Oh ini jiwa-jiwa nih. Nunggu wangsitnya. Padahal nyasar pula korin gue yang ngomong. Hah? Jadi suara itu tingkatan kesadaran. Nanti letaknya pada tingkat kesadaran pada manusia. Kesadarannya jiwa. Secara garis besar ada 7 ya. Lapisan yang membatasi antara jiwa dan ruh. Ya. Yang berhubungan dengan tingkatan kesadaran jiwa. Ada martabat 7 itu. Lapisan tersebut hanya boleh terbuka kasyaf dengan melalui sedikit cara. Doa aja dah, ya. Salah satu caranya adalah dengan serius membersihkan diri, membersihkan jiwa, kolbun hati, bi kolbun salim. Itu amalan. Amalin yang kemarin, ya. Terlalu panjang dong, pusing nih. Enggak, dikit lagi ya. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari kasyaf. Atau merupakan sebuah anugerah karunia-Nya, given. Kalau tidak, lapisan ini berubah menjadi hijab. Kotor, tertutup. Bila pada lapisan 1 yang kotor hijab, berakibat komunikasi antara jiwa dengan ruh putus, maka ruh hanya bekerja untuk natural menghidupkan saja, ya. Nah, terganggu, muncullah penyakit non fisik, nafs kejiwaan. Seperti kira-kira penyakit non fisik yang Quran sebutkan apa Pak? Pamburange, pemarah, kejam, nafsuan. 3 aja. Pemarah, kejam, nafsuan. Ya. Disebutnya nafs lawama, amarah bisu, nafs mutmainnah. Itu wilayah syariat ya. Terbukanya bersihnya, kasyafnya, masing-masing lapisan tersebut membutuhkan kesadaran, kemampuan makrifat mengenal diri pada titik jiwa yang lebih tinggi. Disebut mukasyafah. Ada yang bilang ilmu laduni. Quran menyebutnya mukasyafah, laduni pada ilmu batin. Ya, makanya yang ngaji laduni hati-hati. Kalau nggak benar bisa tempang Pak. Ya, laduni harus mukasyafah. Mukasyafah harus korelasinya Quran. Duduk ya. Kesadaran ruhiyah ilahiyah, kesadaran tertinggi dari jiwa adalah kesadaran rohiyah. Inilah yang didambakan oleh para pejalan spiritual para salik.
Allah berfirman di Al-Isra 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhi min amri rabbi wa ma itu minal ilmi ila qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku dan tidaklah kamu diberi hanya sedikit. Kan itu ya. Ruh adalah suci, ciptaan Allah, sehingga dikategorikan sebagai makhluk. Jadi ruh juga makhluk karena diciptakan Allah, bukan Allah. Hati-hati sasek kok. Ruh ciptaan Allah. Ya. Ini Allah berfirman di Al-Hijr 29. Faiza tadi sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faqaulahu syajidin. Maka apabila telah aku menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruhku, maka tunduklah kamu dan bersujud. Jadi pengertian ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah, yang ditiupkan masuk oleh Allah ke dalam jasad tanah manusia. Bila manusia meninggal, maka ruh ini akan kembali kepada sang penciptanya. Ya, nah, makanya kalau ada ruh, badan kita jadi daging. Kalau ruh keluar, maka jadi ilmu dibacok balik lagi, dibacok balik lagi. Rawa rontek. Rawa rontek. Nah, jangan dikaji itu. Andung kasih tahu aja rawa rontek itu kecil. Rawa rontek, bacok balik lagi. Tanah kan diempek-empek balik, hidup lagi. Ini gampang. Aneh nggak aneh itu? Karenanya dalam diri manusia, sejahat-jahat manusia, tetap ada kesadaran basyirah. Nggak bisa sebut kafir. Karena Allah berfirman di Al-Qiyamah 75 ayat 14. Balil insanu ala nafsi basyirah. Manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Betul kan? Ada kebaikan. Mengakui Allah. Jadi di dalam diri manusia ada basyirah. Arti basyirah, yang tahu. Serba tahu. Supaya basyirah itu hidup, qalbun salim. Maka kasyaf terbuka. Kata basyirah bisa diartikan yang tahu. Segala tahu atas segala gerak manusia yang sekalipun sangat rahasia. Ia bisa menyebut dirinya wujud. Itulah yang disebut aku. Jadi aku itu adalah basyirah yang serba tahu. Waden. Kalau wadennya dari bawah perut, kacau Pak. Wadennya dari bawah perut, dari basyirah. Ya, dari kolbu yang sudah bersih. Itu Quran bilangnya aku. Salah satu sifat dari Allah. Ya. Jadi dia tahu ya perbedaan aku yang dari perut, aku yang dari kolbu. Serba tahu, ia bisa menyebut dirinya wujud, itulah aku. Kalau tidak tertutup atau terhijab. Yang tahu dengan sok tahu pasti beda ya. Beda ya. Kalau sok itu ada anget nafsu ya. Ya tuh kan. Tidak ada yang namanya roh jahat, nggak ada. Nggak ada. Apalagi roh gentayangan, Pak. Ada, Pak. Udah paham ini kan? Ada roh gentayangan. Ada roh jahat. Sesungguhnya roh itu selalu mengajak jiwa ke jalan yang lurus. Tetapi syaitan sangat gigih menyeru segala yang dimiliki jiwa agar sesat. Makanya firman Allah dalam Al-Quran, setan adalah musuh yang nyata. Kita pasti pernah mendengar kan? Kata seorang melihat roh gentayangan di rumah kosong. Sering dengar gak? Ada yang nyebut gitu ya? Apabila rumah tersebut telah lama tidak ditempati, bahkan mungkin ada cerita, jika ruh tersebut berasal dari orang yang bunuh diri, atau dibunuh yang membuat ruhnya gentayangan. Jika tidak ada ruh gentayangan dari seseorang yang terbunuh yang bisa menakut-nakuti manusia, jika rumah tersebut dijual dengan harga murah, saran dong, beli aja. Kalau ada rumah dijual, ikhwan sekalian, dan murah karena ada orang yang bunuh diri atau ada dibunuh, saran dong, cepat beli. Cepat aja beli. Bener. Tuh enggak tuh orang tuh. Nggak ada ruh gentayangan, bro. Nggak ada. Apalagi harga separuh. Aduh, Pak beli aja tuh. Anda tanggung jawab. Ya.
Jika sebagian umat Islam, jangan pernah percaya dengan ruh gentayangan, karena itu semuanya adalah bohong besar. Jangan pernah percaya ya. Berarti ada ruh gentayangan bohong besar tuh. Mana ruh gentayangan? Mana? Kasih tahu Andong, bawa Andong ya. Udah masukin ke saku. Ada yang pernah ngelihat nggak ruh gentayangan? Karena itu jika ruh dari seseorang yang terbunuh tidak mampu berbuat apapun karena mereka sibuk berada di dalam kubur, nempel ke jiwa kan, dihidupkan lagi jiwa kan, sibuk Pak. Jika ia seorang muslim, sibuk di kubur Pak, maka keburukannya layaknya seperti sebuah taman surga. Kalau orang itu dibunuh, dia dibunuh mati. Kalau dia muslim, dia mati syahid. Ya, apalagi lagi bertaklim. Dan kuburannya dia nikmati menjadi taman surga. Mau gentayangan gimana? Gua seneng pas ini. Yang di Jakarta aja kemarin kalau lagi seneng nggak ingat jemaah maaf kok. Bener kan? Sementara jika ruhnya berasal dari orang kafir, nah kayak sedang disiksa di kuburnya, baru ingat dunia gentayangan. Pedih den, ini gentayangan. Aneh. Jiwa yang gentayangan, benar kan? Dan menakut-nakuti manusia. Kalau dia orang kafir disiksa di kubur, nggak ada waktu gentayangan tuh ganggu orang. Tidak ada waktu Pak ruh gentayangannya. Jika yang kita dengar dan lihat dari rumah adalah salah satu perbuatan setan, lalu itu dari mana dong? Itu dari jin korin. Apa? Jin korin. Ya. Di sekitar orang itu, sekitar rumah itu. Ya. Biasanya setan atau jin mampu menyerupai orang yang terbunuh di rumah tersebut. Bisa kan? Iya kan? Sehingga kita menganggapnya ruh gentayangan. Ini bisa jin natural, juga bisa jin korin. Kalau natural jangan main-main Pak. Natural bedanya sedikit. Kalau natural itu maunya jadi ular, ya, api, kuda, keledai. Bedanya itu aja, itu benar tuh. Kalau bentuknya pocong, tetek mang itu korin. Masukin saku aja. Aneh Pak. Sedangkan dia aja numpang di kita ya. Numpang ulamanya di kita lagi korin tuh. Takut pula. Nggak ada ruh gentayangan, nggak ada. Itu yang gantung diri, rambutnya panjang, matanya terberak keluar dari di hotel Anun doang gitu loh. Banyak ramai bener, bingung kan dong. Udah kaji kasap ke sini juga, aduh masya Allah. Salah andungan jinnya ya. Jadi aneh gitu kan. Jadi kalau bapak-bapak dicintai oleh jin korin atau jin natural, ya tandanya satu, dong kasih tahu. Baik perempuan laki-laki, sering ditakut-takuti. Bapak-bapak sering ditakut-takuti, takut ke WC. Bapak-bapak itu dicintai tuh sama korin. Pertama, ini bener ini, demi Allah bener nih. Jadi orang itu kalau takutnya kebangetan itu tandanya ada jin yang suka gitu. Gebetannya tuh suka banget gitu. Gue seneng sama itu tuh. Dia nggak ngelihat rupanya sama kita, nggak cantik, nggak jelek gitu ya. Baik perempuan, baik laki-laki. Dia nggak pilih bulu, janda, duda, gadis nggak mau tahu tuh. Aki-aki, pokoknya kalau dicintai, ditakut-takutin aja. Itu awalnya. Kalau ditakut-takutin, misalnya gini, bapak-bapak pergi ke mana ya? Nah, misalnya ke tempat gelap, takut aja. Itu tandanya ada jin cinta sama ente. Benar tuh. Tandanya gitu. Jadi kalau antum takut, maka betul-betul kita lihat ke sana. Lihat itu Pak. Bila perlu, aku terima ceritanya. Gitu ini. Dia yang teler tuh Pak. Gitu. Ini kan tanda, kok ada sekarang ngikutin ini. Itu ajaran mata satu. Ini. Di Muslim ada itu. Nempel tuh. Ya aku cinta. Kalau dibilang aku cinta juga pada kamu. Bukan gini, ini lokus. Jadi orang sekarang itu pakai ini, jadi bapak-bapak ketipu. Itu ajaran orang-orang yang disebut orang Yahudi. Apa ya Pak? Betul kan begini tanda cinta ya? Iya kan? Ya. Bapak-bapak kalau takut, dia takut. Pengen benar-benar pengen hilang takut,
boleh pakai ini. Tapi secara Islam, bapak ilmu sihir haram. Jadi bapak-bapak kalau selfie jangan begini pak. Bapak-bapak meminta ilmu sihir. Nggak boleh gini. Itu ajaran awal. Ngeri nggak tuh? Dajjal tuh kontaminasinya sampai ke situ, bayangin tuh. Gawat itu. Jangan terpengaruh dengan takut tadi, jangan terpengaruh dengan ajarannya, jangan terpengaruh dengan bujukannya. Kalau ditanya misalnya sama saya pergi, kamu takut nggak? Enggak, berarti normal dia. Ya, normal dia. Balikin. Kamu takut nggak? Takut, berarti dia normal. Gua nggak takut, nggak normal tuh. Kan susah tuh. Ya manusia kan ada takut pak. Ya, nggak bisa dibohongin, ini jujur. Kembalinya ruh akan terus kembali kepada Sang Pencipta, sedangkan kembalinya tubuh fisikal yang tersusun dari material duniawi akan kembali menjadi bahan tanah kan, pupuk, dimakan lagi. Itu yang dikejar sama orang-orang Hindu, reinkarnasi, makan tempe gitu. Ngaco ini. Tidak ada lagi kesadaran yang tersisa pak kalau sudah balik ke tanah. Tak ada lagi cerita tubuh, jiwa, kemana perginya. Kemana perginya sangat tergantung dengan keyakinan, laku amal-amal ibadah yang dilakoni selama hidup dunia. Ketika kita memuja, membuka hati kepada makhluk, bukan kepada Allah. Kita mempersembahkan tenaga kita kepada sesama makhluk, baik manusia atau makhluk lain. Walau mereka berada di dimensi yang tinggi, maka secara langsung kita membatasi diri sendiri dan potensi spiritual kita. Jangan. Setiap saat sebaiknya antum membuka hati, jadilah kasyaf hanya kepada Allah, bukan malah untuk makhluk lain selain kita. Kasyaf untuk berhubungan langsung dengan Allah. Itu sebabnya diwajibkan sujud dalam sholat 5 waktu. Kalau tidak demikian, maka kita akan tersesat dari tujuan hidup yang sebenarnya. Sebagai tutup kaji, tolong dibaca At-Taubah 9 ayat 61. Dibaca Ivan. At-Taubah langsung, jangan pakai basmalah. 9 ayat 61. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Ini ada bapak-bapak ingin melihat asli jin yang bersifat setan. Ada? Ada? Ada mau melihat? Ayat itu tadi.
Sabda Nabi, barang siapa ingin melihat jin setan, hadis ini saya, lihatlah Naftal bin Harith. Naftal manusia biasa, memang pernah berdialog dengan Rasulullah, dan setelah dia kembali kepada orang-orang munafik Yahudi, dia munafik. Lantas berkata Naftal, Muhammad itu adalah seorang ujub. Barang siapa yang mengajaknya berbicara, maka ia akan membenarkannya, baik atau buruk. Nah, benar, itu setan. Jadi kalau melihat setan apa banyak Pak? Nggak punya prinsip. Ke tempat baik, ya. Ke tempat buruk, ya. Itu asli setan. Gampang kan lihat setan? Orangmu munafik. Jadi ingin berhasil lihat kamu nggak berbicara nyata itu ya. Itulah jin setan. Tapi lihat kita ya, banyak amalan di sini silakan coba sendiri, Anda sampaikan karena takut keluar, ya. Karena perlu pemahaman, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah baru kita naikkan mengenal Allah. Itu 4 kali bab ini mengenal Allah. Bayangin, tanpa ini blank. Ya, mana harapannya satu? Fakot arafah, ya. Baik dulu, mudah-mudahan diri Allah banyak maaf karena banyak menekan dalam ngaji ini. Ingat ya, anu tidak memaksa. Anu katakan apa adanya berdasarkan hadis dan Quran. Sepakat ya? Anu tidak menekan, tidak ada paksaan. Yang penting ambil yang benar. Pahami diri kita sendiri dulu. Insya Allah hidup antum bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.